Saudara, di Tipidum, Bareskrim Mabes Polri menggeledah rumah Kepala Desa Kohot, rumah Sekretaris Desa Kohot, hingga kantor Desa Kohot terkait dengan penerbitan sertifikat di atas ruang laut pada kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Mulai dari sejumlah dokumen serta berkas terkait dugaan pemalsuan dokumen girik di wilayah pagar laut disita oleh penyidik. Penggeledahan ini, saudara, terkait dengan kasus pagar laut yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Sebanyak 20 personil penyidik didampingi oleh tim Puslap Form Mabes Polri menyisir rumah Kades Kohot, yaitu Arsin. Sejumlah ruangan yang diduga menjadi ruang kerja Kades Kohot diperiksa oleh penyidik. Bareskrim juga menegaskan telah memeriksa Kades Arsin berkaitan dengan kasus terbitnya sertifikat di kawasan pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Dari rumah kepala desa, saudara, tim bergerak ke rumah Sekretaris Desa Kohot, yaitu Ujang Karta. Di lokasi kedua ini, penyidik menemukan beberapa dokumen yang diduga berisi berkas pemalsuan girik di kawasan pagar laut di wilayah Paku Haji. Dari komputer milik Kades Kohot ini, saudara, Sekdes Kohot ini, saudara, petugas kemudian menyita komputer serta sejumlah berkas atau dokumen yang diduga menjadi bukti adanya pelanggaran pidana penerbitan sertifikat di atas ruang laut di Kabupaten Tangerang. Selain rumah Kades dan rumah Sekretaris Desa Kohot, saudara, penyidik juga menggeledah kantor Kepala Desa Kohot. Sejumlah ruangan pun diperiksa penyidik yang mencari dokumen terkait dengan pemalsuan dokumen warga yang disalahgunakan dalam membuat girik di kawasan pagar laut. Penggeledahan ini, saudara, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap 44 saksi, diantaranya adalah Kades Kohot dan istrinya, Sekretaris Desa Kohot, BPN Kabupaten Tangerang, pejabat Pemda Kabupaten Tangerang, kantor jasa, serta masyarakat dan juga kuasa hukum pemohon sertifikat. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap modus operandi pemalsuan dokumen dalam kasus pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Johandi atau Raharjo Puro, akan melakukan pembongkaran pagar laut seluas 3,3 km yang ditaksir 263 warkah tanah yang kini dikirim ke laboratorium forensik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, saudara, Kades Kohot juga telah diperiksa, namun statusnya kasus penerbitan sertifikat di atas ruang laut di sekitar pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten ditemukan bukti adanya dugaan pelanggaran pidana. Mabes Polri menaikkan status kasus pagar laut Kabupaten Tangerang ke penyidikan. Penyidik menemukan indikasi dugaan pemalsuan dokumen berkaitan dengan munculnya atau terbitnya SHM dan SHGB di area pagar laut Kabupaten Tangerang. Terbaru, polisi bilang telah memeriksa 44 orang saksi termasuk Kepala Desa Kohot, Arsin, dan istrinya. Dari penyelidikan kemudian juga sudah dinaikkan menjadi statusnya penyidikan. Dalam proses ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi, ya. Teman-teman menanyakan siapa saja, tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat,
termasuk dari kementerian. Tentu ini langkahnya pada status saksi, ya, adanya pemalsuan ya, terkait dengan SHGB dan SHM. Sementara itu, salah satu pelapor kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) telah mendengar soal adanya kabar penetapan tersangka kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang. Meski demikian, Polri belum mengungkap secara resmi siapa tersangka dalam kasus ini. PBHI mendesak pengusutan kasus secara transparan sebelum adanya intervensi politik. Dinaikkan status tahapannya menjadi penyidikan, yang artinya pertama, betul terjadi tindak pidana, dugaan tindak pidana di dalam proses sertifikasi laut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada alat bukti yang cukup, paling tidak 2 alat bukti permulaan, sehingga telah ditetapkan beberapa orang tersangka. Kami sudah mendengar ada beberapa nama gitu, sekitar 3 atau 4, tapi informasi yang kami dapatkan juga, meskipun ini belum secara resmi disampaikan, belum secara terbuka juga disampaikan kepada publik, ini masih berproses terus, artinya akan terus bertambah, mungkin jumlahnya bisa puluhan. Pada kasus pagar laut Tangerang, polisi menemukan modus penerimaan sertifikat melalui surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pembahasan lebih lengkap mengenai pengusutan pelanggaran pidana di kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang ini sudah bersama kami di Kompas Petang, Ketua Riset dan Advokasi LBH PP Muhammadiyah, Pak Gufroni, yang juga merupakan pelapor dalam kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang ini. Selamat petang, salam sehat, Mas Gufroni. Ya, selamat sore, Mas. Mas Gufroni, dalam pelaporan yang Anda layangkan ini sebenarnya siapa yang Anda laporkan dan bukti apa yang disertakan dalam kasus pagar laut di Tangerang ini? Ya, jadi ini kan sebenarnya laporan kita atau pengaduan kita ini kan sudah cukup lama ya, tanggal 17 Januari 2025, dan sekarang kan sudah memasuki babak baru. Nah, dari 7 nama yang kita adukan kan salah satunya adalah Kepala Desa Kohod ya, Bapak Arsin, yang memang kami yakini terlibat ya dalam soal pemagaran laut. Namun demikian tentu meskipun ini sudah masuk tahap penyidikan, maka kami sangat berharap untuk segera ada pengumuman siapa saja yang dijadikan tersangka dalam kasus pemagaran laut dan juga soal HGB dan SHM yang kemudian terbukti palsu. Kalau kita lihat kan pelapor lain juga menginformasikan bahwa sebenarnya sudah ada 3-4 tersangka. Anda sudah mendapatkan informasi itu soal perkembangan kasus ini? Ya, betul, memang kami sudah mendengar ya bahwa akan ada beberapa orang tersangka. Dan bisa jadi nanti jumlahnya bisa bertambah ya. Namun demikian kita menunggu saja dulu dari pihak penyidik Barreskrim Polri, karena sepertinya yang sedang diusut ini kan untuk Desa Kohod ya. Kita belum mendengar apakah 16 desa juga termasuk yang masuk dalam tahap penyidikan ini, karena sebagaimana yang sudah beredar bahwa 16 kepala desa juga diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen ya, terkait dengan adanya jumlahnya saja atau Anda sendiri sudah mendapatkan informasi siapa sebenarnya tersangka? Kalau untuk siapa saja tersangka tentu kami belum bisa memastikan ya. Tapi yang pasti bahwa untuk tersangka awal mungkin ya kita bisa sebut misalnya Kepala Desa Kohod. Karena secara terang benderang memang terlibat dalam terbitnya HGB dan SHM palsu ini. Ini sudah terkonfirmasi oleh pihak kepolisian? Ya, oleh pihak kepolisian. Oh baik, berarti menurut Anda informasi yang Anda dapatkan dari polisi ini salah satu tersangkanya yang nantinya akan diumumkan adalah Kepala Desa Kohod ini ya? Ya betul, jadi kita punya keyakinan bahwa Kepala Desa Kohod ini yang nanti akan bisa ditetapkan sebagai tersangka untuk tahap awal ya. Karena ini kan melibatkan banyak pihak, puluhan orang dari 16 kepala desa, oknum BPN,
kemudian dari pengacara yang mengurus terkait dengan permohonan penerbitan ini. Jadi artinya banyak pihak dalam kasus ini yang bisa dijerat sebagai tersangka. Banyak pihak kemudian sudah diperiksa Kepala Desa Kohot. Menurut Anda siapa lagi yang harus Anda dorong pihak dari polisi untuk diperiksa? Ya, termasuk yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri Nusron bahwa ada 6 ya atau 7 pejabat BPN yang sudah dipecat. Maka tentu oknum-oknum BPN yang terlibat dalam penerbitan HGB dan ASN juga harus segera ditetapkan sebagai tersangka karena sudah terang alat buktinya ya terkait dengan adanya penerbitan HGB dan SHM itu yang belakangan ternyata itu adalah ternyata memang menyalahi aturan dan terindikasi ada tindak pidana di situ. Kita nantikan ya seperti apa keterangan resmi dari polisi terkait dengan siapa saja sebenarnya menjadi tersangka terkait dengan kasus pidana di Pagar Laut Kabupaten Tangerang ini. Terima kasih Ketua Riset dan Advokasi LBH PP Muhammadiyah, Mas Gufroni telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Mas Gufroni. Salam sehat semua. Terima kasih Mas.